Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kita mengenai sifat-sifat karbohidrat. Nah, jadi untuk sifat-sifat karbohidrat yang pertama kita lihat dari reaksi dengan asam atau basa. Nah, sebagai contoh adalah glukosa. Di sini glukosa jika bereaksi dengan basa lemah atau basa encer itu akan menghasilkan fruktosa, manosa, dan glukosa. Nah, ini disebut sebagai proses ini disebut sebagai enolisasi glukosa, yaitu perubahan dari aldehida, jadi karbohidrat dengan gugus aldehid menjadi ketosa, yaitu karbohidrat dengan gugus keton. Nah, ini disebut sebagai transformasi Bruin aldehyde van Estens. Kemudian kalau glukosa kita reaksikan dengan basa pekat, ini akan teroksidasi, kemudian terdegradasi, rusak, dan terpolimerisasi. Nah, sedangkan pada asam encer monosakarida itu sangat stabil. Nah, jadi di sini aldehidosa jika dipanaskan dengan asam kuat akan mengalami dehidrasi sehingga nanti akan membentuk hidroksimetil furfural. Contohnya adalah beta dextroglukosa. Ini kita panaskan dengan asam kuatnya yaitu adalah H2SO4, akan mengalami dehidrasi, kehilangan molekul air. Di sini ada molekul air ya, sehingga menghasilkan 5 hidroksimetil furfural. Kemudian untuk pentosa jika dipanaskan dalam asam kuat itu akan mengalami dehidrasi, membentuk furfural. Jadi contohnya adalah beta dextroribosa, kita panaskan dengan H2SO4 maka akan membentuk furfural dengan melepaskan molekul air atau mengalami dehidrasi. Nah, kemudian yang kedua adalah gula tereduksi. Di sini sifat tereduksi dari gula itu disebabkan oleh adanya gugus aldehid atau keton bebas, sehingga nanti dapat mereduksi ion-ion logam ion Cu12 dan Ag+ dalam larutan basa. Nah, yang pertama misalnya kita reaksikan dengan reagen genetik. Reagen genetik ini adalah larutan dari CuSO4 dicampur dengan NaOH dan natrium citrate. Maka nanti karbohidrat atau gula akan mereduksi Cu12 yaitu dari bentuk CuOH 2 kali menjadi Cu+ dalam bentuk CuOH. Selanjutnya menjadi CO2O, yaitu endapan berwarna kuning, merah, bata, atau coklat. Nah, adanya NaOH dan natrium citrate ini menjadikan reagen genetik ini sifat molek. Nah, kita bisa lihat di sini untuk reaksinya. Ini misalnya ada glukosa, kemudian direaksikan dengan reagen genetik dalam suasana basa, yaitu dari NaOH yang tadi akan menghasilkan ini ya, karboksilatnya, kemudian CO2O, endapan berwarna coklat, merah, atau kuning, dan air. Nah, warna endapan ini nanti tergantung pada konsentrasi karbohidrat yang diambil. Nah, kemudian yang kedua kita bisa menggunakan reagen Fehling, yaitu reagen Fehling sendiri ini terdiri dari dua, ada reagen Fehling A dan reagen Fehling B. Reagen Fehling A itu merupakan larutan CuSO4 dalam air, sedangkan Fehling B adalah larutan dari garam kalium natrium tartrat dicampur dengan NaOH dalam air. Nah, ini sebelum digunakan itu dipisah dulu, ada Fehling A dan Fehling B, kemudian sesaat setelah akan digunakan itu baru kita campurkan. Kemudian nanti diberikan kepada sampel beberapa sedikit saja berapa mili. Kemudian nanti akan terjadi reaksi CO2+, jadi ion CO2+ ini dari Fehlingnya itu akan direduksi menjadi ion Cu+. Nah, karena dalam suasana basa akan diendapkan sebagai CO2O. Nah, di sini nanti untuk warna endapan yang terbentuk CO2O-nya ini tergantung dari konsentrasi. Misalnya larutan glukosa 1%. Itu kalau kita reaksikan dengan reagen Fehling maka akan membentuk endapan CO2O warnanya merah bata. Sedangkan untuk larutan glukosa yang encer misalnya sekitar 0,1% itu akan menghasilkan endapan hijau kuning. Nah, kemudian yang ketiga adalah reagen Charcot. Nah,
reagen barfood ini merupakan larutan dari kupri asetat atau CH3COO 2 kali Cu plus CH3COOH dalam air. Nah, ini fungsinya adalah untuk membedakan monosakarida dan disakarida. Nah, reaksi yang terjadi sama seperti sebelumnya pada reagen lain maupun alkalidik. Jadi ion Cu2+ ini akan direduksi menjadi ion Cu+. Nah, reaksinya sendiri glukosa, kemudian untuk karbohidrat kita reaksi dengan Cu2+ tambah air, kemudian akan membentuk asam karboksilat plus CO2O dan 400. Nah, ini warnanya nanti endapannya merah bata. Nah, jadi pada konsentrasi yang hampir sama, ini yang membedakan monosakarida itu berhasil lebih cepat dengan reagen barfood dibandingkan dengan disakarida. Sehingga kita bisa membandingkan antara mono untuk mengidentifikasi mana sih yang mengandung monosakarida dan disakarida. Kemudian untuk analisis kualitatif dari karbohidrat untuk menguji apakah pada suatu sampel itu mengandung karbohidrat atau tidak, ada beberapa uji yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah tes molis atau uji molis. Nah, di sini hasilnya akan positif untuk semua karbohidrat, baik yang monosakarida, oligosakarida, polisakarida. Jadi monosakarida ini akan menghasilkan warna ungu dengan cepat, sedangkan yang polisakarida ini berhasil lebih lambat. Nah, kita bisa lihat pada sampel nanti ketika kita berikan pengujian dengan tes molis ini, hasil positifnya akan terbentuk warna ungu. Kemudian bisa menggunakan yodium atau larutan KI. Ini positif ketika sampelnya itu mengandung amilum atau patin. Jadi hasilnya positif, ini warnanya nanti adalah kehitaman ya. Kemudian untuk barfood ini positif untuk karbohidrat yang mengandung gugus pereduksi. Nah, jadi nanti akan terbentuk endapan berwarna merah bata. Kemudian tes Saliwanov ini positif untuk karbohidrat yang mengandung ketosa atau gugus keton. Nah, jadi hasil positif ini warnanya nanti jadi larutan yang berwarna merah. Kemudian tes Benedict ini untuk gula pereduksi, ini terbentuk endapan berwarna merah bata sampai dengan coklat. Kemudian tes Bial ini untuk menunjukkan pentosa, jadi yang mengandung 5 atom C, ini hasil positif itu ketika terbentuk endapan berwarna hitam. Jadi apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan sampel? Yang pertama, sampel kita uji dengan tes molis. Ada reaksi atau tidak? Kalau terbentuk warna ungu berarti mengandung karbohidrat. Kemudian kita lanjutkan ke tes berikutnya, yaitu bisa menggunakan yodium atau KI. Nah, ini nanti akan terbentuk warna larutannya berubah jadi biru kehitaman, biru sampai hitam. Kalau berubah warna jadi biru kehitaman itu mengandung polisakarida, kalau tidak berarti karbohidrat yang lain. Nah, kemudian kita bisa lakukan tes barfood apakah terbentuk endapan merah bata atau tidak. Kalau endapan merah batanya cepat, ini berarti kemungkinan besar dia mengandung monosakarida, sedangkan kalau lama berarti dia mengandung disakarida. Nah, kemudian bisa kita lanjutkan dengan uji selanjutnya. Untuk monosakarida sendiri kita mengalami tes Saliwanov. Ini jika terbentuk warna hijau sampai hijau biru sampai jingga berarti dia mengandung aldosa, sedangkan kalau berwarna merah berarti dia mengandung heksosa. Kemudian untuk membedakan antara apakah pentosa atau heksosa, maka yang aldosa sendiri nanti ini kita lihat warnanya tadi untuk warna larutannya, apakah dia biru hijau berarti dia pentosa, atau coklat menuju abu-abu berarti heksosa. Jangan kalau diuji dengan merah ini apakah nanti warnanya ini jadi biru kehijauan atau coklat keabu-abuan, ini menentukan. Kemudian kalau yang barfood tadi endapan merahnya terbentuknya agak lambat, maka ini kita
prediksi sebagai disakarida. Kemudian untuk mengetahui apakah mengandung glukosa prediksi atau tidak, kita gunakan tes genetik. Nah, jika terdapat endapan merah berarti mengandung gula prediksi, jika tidak berarti mengandung gula non prediksi. Kemudian yang ketiga adalah sifat dari oksidasi. Nah, jadi monosakarida itu dapat mengalami oksidasi dengan asam pekat yang merupakan oksidator kuat sehingga nanti menghasilkan asam karboksilat, yaitu misalnya contohnya adalah dextroglukosa teroksidasi menjadi asam dextroglukonat. Kemudian nanti ini dengan reaksi lebih lanjut itu akan menghasilkan gluconolat. Yang keempat adalah pembentuk glikosida. Jadi di sini karbohidrat sendiri jika memiliki gugus OH pada molekul gula dapat bereaksi dengan gugus OH dari hemiasetal atau hemiketal pada molekul gula yang lainnya sehingga nanti akan terbentuk glikosida. Nah, jadi untuk polisakarida itu terbentuk dari beberapa atau sejumlah besar unit monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glikosida. Sama halnya dengan disakarida juga terbentuk oleh adanya ikatan glikosida. Kemudian yang kelima adalah pembentuk ester. Jadi adanya gugus hidroksil atau OH pada karbohidrat ini memungkinkan terjadinya ester atau terjadi reaksi acidifikasi jika kita reaksikan dengan asam. Sebagai contoh adalah reaksi antara monosakarida dengan adenosin trifosfat akan menghasilkan alfa dextroglukosa 6 fosfat dan alfa dextrofruktosa 1,6 glufosfat. Kemudian yang keenam adalah osason. Jadi di sini semua karbohidrat yang memiliki gugus aldehid atau keton bebas jika dipanaskan dengan fenilhidrasin berlebih itu akan membentuk osason. Di sini osason itu nanti bentuk kristal dan tidak leburnya dari masing-masing osason dari masing-masing kategori yang itu akan membentuk kristal yang bentuknya beda dan tidak leburnya juga beda-beda, sehingga ini bisa digunakan untuk identifikasi jenis karbohidrat. Misalnya untuk mengidentifikasi glukosa dan galaktosa pada urin wanita muda. Oke, semoga bermanfaat.